Tujuan pembelajaran kamu hari ini, kamu mampu menelaah struktur dan kebahasaan, dan kamu mampu menyajikan sebuah cerita, tapi tetap memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Struktur. Struktur itu, nak, ada 3. OKR. Miss, boleh nggak komplikasinya di atas dan orientasinya di bawah? Atau boleh nggak, Miss, resolusinya dulu, orientasi, baru komplikasi, Miss? Strukturnya harus OKR. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tidak boleh diputar-putar, tidak boleh tidak berurutan. Orientasi. Orientasi itu, nak, pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan watak, adanya konflik, tapi tersirat. Oke? Perhatikan cuplikan teks yang Miss bagikan, kamu boleh baca. Oke? Ada kata ataupun ada kalimat, coba Miss baca ya. Namaku Agil, remaja biasa yang suka berpetualangan. Kemanapun aku pergi, disitulah petualanganku dimulai. Seperti saat aku di Pulau Lombok. Namaku Agil, pengenalan tokoh. Di Pulau Lombok, latar. Nah, itu adalah contoh dari orientasi. Komplikasi, ingat munculnya masalah. Masalah awal sampai puncak. Awalnya, aku sedikit gentar dengan larangan itu. Akan tetapi, aku ini seorang petualang. Awalnya, aku sedikit gentar dengan larangan. Sudah tahu ke goa itu tidak diperbolehkan, dilarang masuk. Tapi dia tetap melanggar. Dan itu membuat dia gentar. Muncullah masalah. Nah, kamu boleh baca sampai di bawah. Resolusinya apa, Miss? Penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ternyata dia mimpi. Seolah-olah dia sedang berpetualangan di Lombok. Sudah resolusinya, dia dibangunkan. Kaidah kebahasaan. Nah, kali ini yang ini kamu benar-benar harus menyimak. Jadi, mengurangi pertanyaan, Miss, aku tidak ngerti. Miss, yang mana? Oke, sama-sama menyimak. Yang ngantuk, boleh ganti-ganti posisi duduknya, atau kamu cari posisi nyaman. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang. Sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, Dono, Anto. Menggunakan kata yang mengecap panca indera. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan khusus. Khusus sudah kita pelajarin di deskripsi. Kias itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Kata sambung penanda urutan waktu. Tiba-tiba, setelah itu, ketika, sebelum, sebagian. Menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Menggunakan dialog atau kata langsung dalam cerita. Kata langsung, ciri-cirinya salah satu adalah menggunakan tanda petik 2. Contohnya, boleh dibaca, boleh disimak, kita akan analisis kebahasaannya. Ada kata aku. Aku merupakan kata ganti. Ingat ya, yang tadi 6 kaidah kebahasaannya. Yang kedua, di Pulau Lombok. Kata yang mengecap panca indera menyatakan tempat. Yang ketiga, aku berlari seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Nah, ini khusus atau kias? Makna kias. Selanjutnya, aku menganga lebar karena terkejut. Aku menganga lebar karena terkejut. Ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba gunung di belakang kami meletus. Tiba-tiba. Urutan waktu.
tiba-tiba, kemudian, sesudah, sebelumnya, seharusnya. Ada tanda petik 2. Merupakan apa tadi Miss bilang sebelumnya? Ya, kalimat langsung. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan. Miss berharap kamu paham. Setelah kamu memahami kaidah dan kamu memahami struktur, kamu boleh menyajikan cerita fantasi. Langkahnya ada 2, kamu rencanakan dan kamu menulis. Kita bahas yang pertama, merencanakan. Kamu temukan idenya dulu. Setelah temukan idenya, penggalian ide berdasarkan membaca. Kamu buat rangkaiannya dan kamu kembangkan cerita kamu. Kamu mau idenya apa nih? Kamu boleh dapat idenya dari kamu baca buku, kamu baca artikel. Setelah itu, kamu buat rangkaian peristiwanya. Nanti aku maunya orientasinya mengenalkan apa ya? Permasalahannya yang mau gimana ya? Setelah kamu buat rangkaiannya, kamu kembangkan rangkaiannya. Itu adalah merencanakan cerita. Dan ketika kamu menulis cerita fantasi, hal yang sudah kamu rencanakan dan hal yang sudah kamu kembangkan, jangan lupa berikan judul yang menarik. Nah, kamu kembangkan cerita kamu gunakan kaidahnya, kamu gunakan strukturnya, kamu gunakan kalimat-kalimat yang efektif. Kamu telaahlah untuk merevisinya. Telaah itu mengkoreksi, atau kamu boleh cek ulang. Setelah itu, kamu boleh mempublikasikannya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyajikan teks fantasi.